hamba Tuhan, ibadah Imlek hari ini penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan Singen Kuaile Kung Si Facai Senti Jenkang Wang Si Ruyi Nian Nian Yoyu Hejia Bing'an Sisi Sunli. Mohon maaf jika ada sedikit meleset karena ini baru belajar. Mulai kemarin dihafal, gak hafal. Jadi untuk mari kita siapkan hati kita untuk ibadah pada sore hari ini. Ini hari penuh sukacita. Mari kita bawa sukacita kita kepada Bapa untuk bersama-sama kita siapkan hati kita dalam pujian penyembahan kita pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah sore hari ini. Kami datang kepada hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Sekali lagi hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lelah, dekat Kau Tuhan selamanya. Mari kita angkat pujian ini. Hanya Kau Tuhan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus, keselamatanku, pengharapan jiwaku. Ku sembah Kau Yesus Tuhan, ku sembah, ku tinggikan nama yang berkuasa. Sekalipun hati dan dagingku habis lelah, tetap Kau Tuhan selamanya.
Engkau baik. Mata kami selalu tertuju memandang kepadamu Tuhan. Karena hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan kami, Raja kami. Terima kasih Bapa. Dan kemuliaan-Mu, iman besar Maha Agung.
ini untuk bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu. Kami bawa sukacita kami kepadamu Bapa. Urapi setiap kami untuk bersama-sama memuji, memuliakan dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Engkau sendiri yang memimpin jalannya ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau juga mengurapi hamba-Mu yang nanti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Sama-sama kita katakan amin yang sudah siap untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorai buat kesaksian dari hambanya? Ada kesaksian? Ada kesaksian yang mau disampaikan? Ini
ini kesaksian lama tapi baru di sini ya. Dan aku bahwa setiap orang tentu mempunyai kesaksian hidup di dalam dirinya masing-masing ya. Saya pun juga mempunyai kisah hidup saya sendiri ya. Saya sebenarnya adalah anak Tuhan ya sejak kecil. Tetapi bapak saya dulunya dari seberang ya. Ketika umur 40-an bapak saya bertobat kepada Yesus, sehingga anak-anaknya 7, yang 3 Muslim, yang 4 anak Tuhan. Dan aku menjadi anak Tuhan itu sebenarnya, kalau kita tahu sejak lahir itu sebenarnya Kristen KTP ya. Karena saya Kristen tapi saya nakal, ya tetap belarah kemana-mana. Tahu belarah ya? Kayak orang sini tahu. Belarah itu tidak mengenal firman, tapi berjalan seenak dewi ya. Tetapi aku suatu hari saya ditangkap oleh Tuhan, ya. Saya menikah tahun berapa? 89 ya saya. Benar-benar 89 ya. Saya lupa deh. Pada waktu itu saya menikah itu istri saya tidak seiman dengan gue. Tetapi mungkin ya, ini mungkin pertanyaannya, mungkin karena dia cinta saya, ya, atau cinta dia, saya tidak tahu. Saya muda, saya ganteng loh ya, ganteng saya dulu ya, sekarang gundul ya. Pada waktu itu dia gini, aku mau ikut kamu, tapi saya pergi gereja sendiri, ya. Akhirnya saya dulu dari DKJW ya, DKJW nggak cocok, aduh ngantuk aku katanya. Akhirnya saya bawa ke GKI, juga gitu ngantuk katanya. Suatu hari saya bawa ke gereja Betani Manyar. Pada waktu itu masih auning. Ternyata dia sudah gedung baru. Banyak ada gedung baru ya. Ternyata dia bilang gini, saya di sini aja. Di Betani ya. Akhirnya dia dibaptis itu, kita menikah situ ya. Dan aku masih bisa ya, misalkan si panjangnya ada. Gak apa-apa ya. Dikit lagi ya. Karena di gereja kami ada namanya program FA, Family Altar. Ya, sehingga saya pada waktu itu belum pindah ke gereja Betani. Saya tetap GKJW, istri saya Betani. Tapi karena saya ingin istri saya betul-betul serius sama Tuhan Yesus, ya, sehingga saya mengikuti. Pelan-pelan saya mengikuti terus. Family Altar di mana saja saya ikuti dia. Sehingga suatu hari, ya, Bapak Manase ya, kepala FA saya pada waktu itu, sekarang adalah bendahara gereja Betani ya. Dia katakan demikian, Pak Edi ya, maaf saya belum kenal, nama saya Edi Wibowo ya. Dia bilang gini, Pak Edi jadi kepala FA ya. Karena FA dari rumah ke rumah waktu itu banyak sekali, sehingga nggak cukup rumahnya, harus dipisah, dipecah ya. Saya pada waktu itu bilang apa saudaraku? Oh jangan. Saya bilang jangan saudaraku, karena apa? Pertama, saya belum gereja Betani ya. Yang kedua, saya bukan salah satu pengurus. Saya hanyalah pengintil ya. Saya ngintil istri saya di mana-mana ya. Sehingga waktu saya tolak saudaraku. Begitu saya tolak, waduh Tuhan memberikan saya suatu penyakit yang luar biasa karena liver saya ya. GSPT, GSUT saya sudah mencapai 900 dibanding 1600 saudaraku. Normalnya berapa kira-kira? Bapak Ibu apa pernah gak cek? Normalnya 30 banding 40. Berapa kali lipat itu? Kalau dokter bilang wis wae mati ya. Waktunya di rumahnya gak jadi ya. Itu pikiran manusia. Aku pikiran Tuhan tidak saudaraku ya. Karena apa? Saya pada waktu itu sudah pasrah. Tuhan ambil nyawaku. Selesai kan? Enak selesai ya. Walaupun saya baru aja dekat dengan Tuhan ya. Pada waktu itu saya Kristen, Pak Joko bilang Kristen abangan ya. Dalam arti wis gak sungguh-sungguh lah. Tapi saya mulai sungguh-sungguh pada waktu itu ya. Jadi saya mengerti kalau orang Kristen mati kemana? Ke surga. Ya itu dibimbingkan anak Tuhan semua. Saya waktu itu juga seperti itu ya. Itu saya nangis, jangan pergi anakmu masih kecil ya. Anak saya sih satu waktu itu ya. Sehingga suatu hari Tuhan menemui saya, cahaya wadah sekali ya. Saya di kamar dirian, saya noleh gak bisa.
Lihat ada nggak? Cuma terang aja. Ada suara mengatakan, layani aku, kau kusembuhkan. Ya, sekali, ya. Besok 2 kali, besok 3 kali betul-betul sampai sana. Iya Tuhan, saya mau melayani. Waduh, aku cepat sekali proses itu ya. Ketika minggu depan saya periksa ke dokter bilang apa? Loh, kok sembuh? Ayo beri kemuliaan Tuhan. Jadi itu saya melayani Tuhan, aku. Saya bilang pada Pak Ma, ya saya mau jadi gembala. Ya, jadi mungkin ini hanya memberikan sesuatu yang semangat ya. Mungkin Bapak Ibu nanti kalau disuruh melayani harus bilang apa saja? Yes ya. Yes. Jadi jangan bilang no, yes ya. Yes. Amin ya. Begitu aja pelayanan saya ya. Kalau diberi kesempatan banyak sekali ya. Oke, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih, puji nama Tuhan. Mari kita lanjutkan ibadah kita. Mau joget lagi? Ayo bangkit berdiri, joget lagi. Tapi goyang sungguhan loh ya. Semua jadi tangan sameng ya. Hidup ini pasti lebih indah jika Yesus datang. God.
Terima kasih Bapak. Ini pujian baru, tapi sama-sama kita belajar. Terima kasih Bapak. Saat ku jatuh, kau angkat diriku. Saat ku lemah, kau kuatkanku. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan, Yesus, Kau setia selamanya. Sekali lagi kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan, Yesus, Kau setia selamanya. Saat ku jatuh, Kau angkat diriku. Saat ku lemah, Kau kuatkanku. Tak pernah sekali pun Kau tinggalkanku. Kasih-Mu nyata selamanya. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan, Yesus, Kau setia selamanya. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan, Yesus, Kau setia selamanya. Kita bersama-sama dapat kita pada berdiri. Tiada batas, Yang kami tahu melebihi kasih-Mu luas bagi kami. langit yang Kasih-Mu tidak pernah berubah dalam setiap kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. tak berkesudahan, Yesus, Kau setia selamanya. Kasih-Mu tiada batas, melebihi langit yang luas. Anugerah-Mu tak berkesudahan, Yesus, Kau setia selamanya. Yesus, Kau setia selamanya. Lagi-lagi. Kasih Bapa. Bersama-sama Bapak kita. Bapak Surgawi, pada saat malam hari ini kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh berkumpul di tempat ini dengan hati yang penuh sukacita Tuhan. Satu perkara
Engkau pelihara kami sampai saat ini dengan keadaan baik. Kami makan dengan cukup. Kau beri kami kesehatan sehingga kami boleh datang di tempat ini dengan hati yang bergembira. Demikian juga Tuhan, kami juga merayakan Imlek. Kami sangat bersukacita. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu pada saat sore hari ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati Tuhan. Urapi semua kami yang mendengarkan supaya kami sama-sama diberkati. Tuhan tolong urapi hamba-Mu. Urapi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan bersama saya katakan amin. Silakan duduk. Sebelumnya Kyonghi ya. Kyonghi itu artinya apa? Selamat ya. Gongsi ya. Kyonghi itu nama ya. Oke. Saudara, pada saat sore hari ini saya ingin menyampaikan isi hati Tuhan tentang tabur tuai. Tabur tuai. Dalam dunia ini ada satu hukum di mana hukum ini dipercaya atau tidak percaya pasti terjadi. Yaitu hukum apa? Tabur tuai. Engkau menabur, engkau akan menuai. Ya. Banyak orang yang tidak suka dengan khotbah ini, terutama tentang menabur. Ya enggak. Tapi kalau menuai, semua suka enggak? Iya. Tapi kalau yang ditabur kejahatan, gimana? Badai yang akan diterima. Oleh sebab itu enggak apa-apa. Sebagai murid Tuhan, saya sampaikan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita semua. Ini juga bukan untuk saudara, juga untuk saya juga ya. Amin. Saudara, ayat yang mendukung Kejadian 8 ayat 22 dikatakan, Kejadian 8 ayat 22, selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, dan siang dan malam. Saudara, jadi saudara mau percaya atau tidak, hukum tabur tuai itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, yang pertama, Galati 6 ayat 7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Hukum ini adalah hukumnya Tuhan. Bahkan mungkin dulu pada waktu saya masih kecil, papa pun yang mengajarkan yang seperti ini. Wis tak kowe nabur sing apik. Nanti lek kowe taburanmu apik, nanti kamu akan menuai yang baik. Pernah diajari sama papa mama dulu pada waktu kita kecil, iya toh? Dengar saudara, kalau ada kita sekarang mau menuai yang baik, kita harus menabur yang baik. Nanti saya akan jelaskannya. Kalau kita berbuat baik pada seseorang, mungkin satu kali nanti keturunan kita akan diberkati. Mungkin kita yang tua ya, kita nabur. Mungkin nabur, katakan nabur uang ya, kita tabur uang. Mungkin kita sudah tak tua, mungkin kita tidak menuai apa? Tidak menuai jadi miliarder, mau bagi duit, punya pabrik. Ya kita paling-paling ya kita nanti melihat anak cucu kita itu diberkati. Amin. Mungkin yang menuai itu kita pada saat saya tua. Saya tuh pengen melihat tuh anak-anakku, putuku itu diberkati. Amin. Sekarang coba kita umurnya, saya sudah 68. Ya, ada sing kaucap barang toh ya. Nah, kita itu apa toh? Yang kebanggaan kita itu apa? Paling enggak kita makan yo enggak iso sing sampai saundung enggak bisa ya tante ya. Makan ya cukup. Kita itu senang
bangga dalam hati, sukacita kalau melihat keturunan kita diberkati. Amin. Masuk kita, saya itu bayang nih, saya itu suke ya, udah saya melihat, terus anak saya bendino tuh gawabuan, anak saya tiga perempuan, sopo meneh ambek sing suamine bendino dihantemi, dipukuli. Ayo, siapa mau lihat seperti ini? Nggak ada yang mau. Sudah urip cukup, tapi aku melihat keturunanku diberkati. Aku menuju dengan damai sejahtera. Amin. Saudara, mari. Ini tabur yang baik. Supaya kita, kalau kita menabur durian, kita pasti akan metik durian. Kita nabur mangga, metik mangga. Saudara, lihat saudara, apa yang kita alami sekarang adalah tuaian kita pada masa lalu. Kalau kita pada saat sekarang ini mungkin ya kesalahan kita pada masa lalu, terus kita menuai yang tidak enak di dalam diri kita. Yang satu yang kita lakukan apa? Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tuhan, terserah Tuhan. Mungkin taburanku dulu jelek, mungkin aku dulu jahat. Ampuni aku Tuhan, berikan aku damai untuk melewati semua ini. Tujuan kita itu wis tuwek, kekristenan itu tujuannya apa sih? Yang satu utama, nanti kita mati masuk bersama dengan Kristus di surga. Amin. Lah saudara ngomong tujuannya kesehatan. Les tuwek ini kira apa sing sehate? Diluk-diluk ngelu, awake lara, belunge. Ya ora? Iya saudara, saya sing 68 aja kadang awake wis nggak iso seperti dulu, apalagi yang sudah capek. Aduh. Yang kita harapkan, pengharapan utama kita nanti kehidupan setelah kematian. Kita hidup bersama dengan Kristus dengan tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu loh, gak ono ngeluh, gak ono apa? Linu-linu, gak ono meriang. Dengan tubuh kemuliaan kita. Hidup bersama dengan Kristus di dalam kerajaan surga. Saudara, mari saudara, saya ingat pernah baca gini di TikTok apa di apa ya. Ada seorang mahasiswa kedokteran itu di Eropa. Dia itu anak orang miskin, tapi dia cerdas, pintar. Dia sekolah kedokteran. Pada saat itu musim dingin ya saudara. Karena dia miskin, dia tidak makan. Tidak ada makanan pagi. Dia pergi ke sekolah dengan keadaan perut lapar. Kayak musim dingin saudara. Waduh, badannya deredek saudara. Dia deredek jalan, aduh sakit semua. Pada saat itu dia nekat ngetuk rumah. Saking dia tidak kuat, dia ketuk rumah itu. Lalu keluarlah seorang perempuan. Dia ngomong, aku lapar. Apakah ada sedikit makanan? Lalu dia disuruh masuk, ngomong-ngomong, dikasih segelas susu. Di situ mungkin pada waktu itu sudah masih pagi, nggak ada makanan. Adanya segelas susu. Satu gelas susu diberikan susu panas, diberikan dia minum. Setelah itu anak yang mahasiswa tadi badannya seger sekali. Waduh, dia sangat terima kasih. Lalu dia pergi ke sekolah. Terus ceritanya sudah hilang. Namanya Howard Gary. Setelah itu 20 tahun kemudian saudara, wanita sing ngasih susu tadi itu menderita sakit nemen. Sakit dan harus operasi. Dan dia pada waktu itu kekurangan uang. Saudara, pada saat itu dia bingung. Lalu dia masuk ke satu rumah sakit. Rumah sakitnya itu apa? Rumah sakitnya bagus, terus biaya-biaya yang harus dikeluarkan, wah dari susah. Pada waktu itu anak yang ditolong tadi jadi dokter di sana. Pada saat itu dia langsung operasi. Terus anaknya tadi lihat, ini nama pasien, wah saya kenal, saya akan temui sendiri. Lalu dia turun. Ibu ingat saya? Enggak ingat. Dulu ibu yang memberi saya segelas susu. Setelah dia operasi, semua setelah itu bilnya apa? Tagihannya dikasihkan.
lunas, dibayar dengan segelas susu. Jadi apa yang kita tabur, kita pasti menuai. Itu hukumnya Tuhan. Saudara, yang kedua, 2 Korintus 9 ayat 7 dikatakan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena terpaksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi pada saat saudara menabur, itu motivasinya juga harus benar. Jangan saudara menabur koyok wong tombok. Ngerti tombokan saudara? Aku tak nabur cepek, engko ben anu cetyo. Ya, menang tombokan. Enggak saudara. Taburan kita itu motivasi yang utama adalah cinta kepada Tuhan. Bahwa kita sudah dipelihara sampai cintanya Tuhan pada kita itu luar biasa. Apa ada jemaat di sini yang mati kelaparan? Hai. Semua pelihara dengan baik. Pada saat kita menurut yang terutama motivasi kita, saya mencintai Tuhan. Amin. Kadang gini, saya itu walaupun Kristen, saya itu juga punya PD sama dengan PD. Ya jemaatnya sekitar 40 sampai 50 lah, sama dan podo tuwek kabeh. Saya setiap Selasa saya. Lah, ada yang nabur. Tapi pada saat nabur mesti cerita kono, cerita kene. Tujuannya satu, supaya dipuji. Nah, pada saat yang demikian, engkau sudah mendapat upahmu. Nek nabur, tangan kananmu memberi, tangan kirimu jangan tahu. Engkau menabur dengan rasa cinta, menabur atau menabur dengan emosional, dengan motivasi ketamaan ya tadi. Nabur cepek pengen ngoeng setyo gitu, enggak baik itu. Taburlah dengan rasa cinta karena Tuhan sudah memberkati kita. Menabur dengan motivasi yang salah, engkau tidak akan menuai. Amin. Nek menabur, ojo luh wong lain. Ndak usah cerita. Ku apa diceritani? Aku tak kayak itu. Oh alah Tuhan. Engkau sudah mendapatkan upahmu. Menang. Iya, saya lakukan ini karena saya mencintai Tuhan. Amin. Nah, sekarang gini, kenapa kok nggak semua orang Kristen itu murah hati? Nggak semua mau menabur. Kenapa? Yang pertama, dia nggak percaya firman, atau dia ngenteni penuaian itu lama. Ya memang lama, saudara. Menurut ukuran Tuhan. Saya ambil satu contoh ini. Mungkin dulu sudah sering saya saksikan, ini kesaksian hidup saya, mungkin saudara ngurumake bolak-balik bosan enggak apa-apa. Tapi karena ini kesaksian hidup saya. Saya dulu aktivis gereja di sini, GBIS Malang. Jalan apa kan? Jagalah GBIS. Jadi saya kaum muda di situ, aktivis. Saya, istri saya itu ya aktif juga. Saya kenal di situ. Lalu setelah itu saya lulus, sekolah saya di IPN, ini di Umbra. Lalu kami merit pindah Surabaya. Saya masuk ke Betani, saudara. Dalam Betani, waduh, diberkati. Memang luar biasa khotbahnya Pak Alex. Tapi understanding saya salah. Orientasi hidup saya ndang diberkati, ndang sugih. Loh bener. Loh orang seumur tas kawin pengennya ndang cepet sugih. Iya toh?
Nah, setelah itu saya salah langkah, understanding saya salah Tuhan. Akhirnya saya jatuh dalam dosa. Semua berkat yang Tuhan berikan, ladang yang Tuhan berikan, entek, habis semua. Saya punya 5 sepeda motor, kejual. Punya mobil 1, kejual. Tinggal sepeda pancal, itu pun dicolong wong. Lunas. Seperti anak terhilang, ditokno mbek Tuhan. Wis karepmu blakrak apa blakrak. Dibiarkan sama Tuhan sampai entek pada saat titik terendah. Di situ saya yang bisa nolong saya bukan dulurku, Tuhan Yesus. Disitulah saudara, saya ambil satu keputusan. Dulu Tuhan yang aku cintai, di mana aku fellowship saya dengan Tuhan itu begitu intim sekali. Saya membaca firman, menikmati begitu damai, sejahtera, damai. Itu sudah 6 tahun saya tinggalkan, saudara. Saya hanya berdoa makan pagi, makan siang, makan malam. Firman Tuhan tidak pernah saya intik. Dari situ saya yang bisa nolong saya cuma Tuhan. Aku harus kembali pada Tuhan. Oh, saya pada saat itu saya mengambil satu keputusan. Saya mulai baca firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Setiap hari 4 pasal. Lalu saya berdoa saat itu 1 hari 1 jam. Dulu dikatakan 1 jam. Kenapa mesti 1 jam? Padahal firman Tuhan mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja, supaya engkau tidak jatuh dalam pencobaan. Itu tak praktek, saudara. Aku masuk kamar sore, badan seger, mandi, saya masuk kamar, saya tutup ceklek, weker di depan saya. Saya berdoa, tidak berdoa, cuma menyembah Tuhan. Haleluya Tuhan, haleluya. Angel itu langit, saudara. Pikiran belayang nggak bisa konsentrasi, aduh sulit setengah mati. Pada waktu itu mungkin saya sudah lama ya. Lalu saya lihat beker, aduh 10 menit. Terus sampai 1 jam baru saya selesai baca firman 4 pasal. Saya lakukan setiap hari dan tidak pernah absen. Minggu pertama, minggu kedua, sampai sebulan. Sebulan pertama, sebulan kedua, sebulan ketiga. Cari Tuhan dengan segenap hati saya. Pada satu titik bulan keempat, hadirat Tuhan yang dulu pernah saya rasakan pada saat urapan Tuhan itu mengalir dalam hidup saya. Di situ saya alami hadirat Tuhan memenuhi kehidupan saya. Penuh damai, setelah berdoa 1 jam tidak kerasa, saudara. Badan saya ringan, saya waduh penuh damai. Saya sayang-sayangan sama Tuhan Yesus. Saya rasakan luar biasa, saudara. Dan pada saat itu saya baca firman Tuhan, itu semua yang ada di dalam diri saya itu dirubahkan semua. Dan pada saat itu, saudara, istri saya pada saat itu ekonomi madu totonya nemen. Dia nangis, kenapa nggak ada setoran ini, giro sudah dibuka, nggak ada uangnya. Di situ saya masuk. Saya tidak nelpon dulu sedikit. Saya langsung telepon Tuhan Yesus, sumber dari segala berkat. Saya masuk, saya berdoa teriak sama Tuhan. Seperti kata Paulus, aku tidak tahu di luar tubuh atau di dalam tubuh, aku dibawa ke langit. Pada saat itu saya mendengar suara Tuhan secara audible. Seumur hidup sekali hanya. Tuhan ngomong apa? Tidak usah takut, nanti takut. Saudara, pada saat Tuhan ngomong gitu, apa saya langsung diberkati? Enggak, saudara. Nunggu. Ini bejana. Lek disoi berkat pakai tidak kuat. Bukan berarti kebat. Nah, firman Tuhan ngomong kebat, saudara. Lek
kerbat itu kerbat lama, disoi, anggur baru, nanti pecah. Saudara, cing kayak berkat pakai. Belum tentu saudara jadi baik, ya bro. Saya tuh punya temen, kemelinting, bahasa Jerman ini kemelinting. Jadi wah aku dibuat kaki sebulan 15 juta dulu pada waktu itu. Aduh ngomongannya ngegabrus, sombongnya sungguh langit. Pada saat itu dia berdoa, seumpama Tuhan mendengarkan terus dikei 50 juta. Kira-kira sombongnya mari apa ora? Itu. Berkat Tuhan itu begini loh. Kowe kuat kok enggak? Pada saat berkat itu, yang satu ya, ini. Saya punya konco ya, oke. Pada saat clubbing, ini EP itu apa namanya? Sekali clubbing ini kayak 10 juta. Nah, itu tuh. Pada waktu itu, sekarang dia dalam keadaan yang susah ini, drop di bawah. Pada waktu aku doa Pak, engkau ini proyekku sodil. Terus aku tuh bingung, kue tak doa no, seumpama doa aku ki mandi, terus kue diberkati, katakan miliatan, terus hidupmu untuk mendem ambek nego, jadi berkat enggak? Enggak. Nama Tuhan enggak dipermudah. Ya, balik ke saya. Dalam pencarian saya kepada Tuhan, understanding saya kepada Tuhan sudah berubah. Apa yang ada di dalam saya itu milik Tuhan full. Pada saat itu saya dikasih ladang sama Tuhan. Benar ini. Saya dikasih ladang es. Bikin es lilin. Lumayan. Saya enggak kekurangan makan barang, enggak semua. Lalu ada orang di belakang, teman saya, teman, dia jual mixer. Mixerku tukunan, dia saudara, tukunan separuh harga, sitio, bisa kue beli piro, pekio. Saya tidak mau mengambil keuntungan pada orang yang susah. Ngerti maksud saya? Saya ngomong, kamu dulu beli pekyo, saya beli pekyo. Padahal ini pekyo second. Lalu rumah di belakang saya, perusahaan saya mulai jalan. Ada single parent, kita kira umur 50. Pekerjaannya jahit juga. Dia mengadopsi anak kira-kira umur 7-8 tahun. Lalu dia dalam kesusahan. Pak David, omahku tukunan. Omahku belingen Pak David. Lalu, cik, saya tak berdoa sama tak perundingan sama nyonya, kita berdoa. Setelah itu keputusan kami apa? Non, omahnya belingen, minta epilot jangan ditawar. Minta piro langsung ke notaris, tanda tangan, masuk bank. Bukan karena saya sugih, orientasi pikiran saya karena hubungan saya sama Tuhan semuanya dirubah. Dan saya tahu hukum tabur tuai. Apa yang sudah saya tabur satu kali titik saya pasti menuai. Amin. Seumpama mata saya tidak menuai, anakku pasti menuai. Amin. Nah, saudara, ini belum kesaksian gereja, nabur gereja Britani yang di Jakarta, nabur gereja di sana sampai entek hampir 50 juta.
Padahal duit setio ora duwe. Janji iman. Terus tak nyonya tanya, Pak, engko nek ora iso bayar piye? Nek Tuhan ndak berkati ora tak bayar, nek Tuhan berkati ya tak bayar. Tapi saudara tahu, Tuhan tidak pernah hutang. Orang yang mencintai Tuhan. Dari situlah saya punya pabrik roti. Amin. Dulunya adik-adiknya dia itu yang di Solo itu sudah punya pabrik gede. Cik, kowe nduk pabrik, aku ora iso. Wis to tepung sing wis langsung jadi. Telur kopyon kayak ana tepung panggangan wis dadi. Dulu zamane Mafin ya. Saya paling ngono beli apa? Oven yang dari gebrek itu loh, saudara ditumpangin yang dure apa kompor. Ya, beli oven 1. Tak kirimnya supermarket, loh kok laris. Terus beli 2, wih kok laris naik. Beli 3, 4 sampai oven itu jadak dari kompor ya kan. Enggak sampai setahun loh saudara. Utangku naik gereja hampir 50 tahun lunas. Enggak sampai itu kok. Tuhan memberkati Tuhan. Karena apa di dalam diri saya? Mungkin gini ya saudara. Mungkin saudara, Pak, taburan itu banyak macamnya. Nabur duit, nabur repot, memberi keuangan. Pak, aku kilo duit empet-empetan kok nabur. Saudara gini saudara, Tuhan itu melihat taburan itu bukan nominalnya berapa. Ngerti? Janda miskin. Ada nabi Allah teko. Tolong aku kasih ono apa? Roti titik. Tuhan ini loh. Tepungku kayak tak ulet sekali, tak mangan mari ngono meneh mati aku. Sebelum untuk pangan aku kayak ono titik ae. Diberi tepung diulet separuh dikekno hamba Tuhan, separuh dipangan dia sama anaknya. Dia mau menabur dalam keadaan kekurangan. Setelah itu dia dipelihara menuai luar biasa. Saudara gini, lah aku duit CM, nabur cepet dia gampang kok supaya gampang no. Tapi lek aku ora duwe duit terus nabur setyo. Oh, setyo cepet jing lho. Tapi taburan sing cepet jing pada saat kita ndak punya, itulah benih unggul. Amin. Atau mungkin meneh aku ora duwe duit, yo menabur pelayanan. Pak, aku menabur pelayanan nopo musik ndak iso nyanyi, ndak iso khotbah, ndak iso. Di pelayanan doa syafaat itu pelayanan enggak? Pelayanan. Titik ngomong doa syafaat ya. Pembantu saya itu punya pembantu ikut saya itu ikut mama saya itu sudah ada 20 tahun mulai sampai tua. Dia tidak bisa baca, tapi nang gereja rajin. Tiap hari doa syafaat. Tiap hari dia doa syafaat. Lek cerita tuh aku doano juraganku, aku doano anakku, aku doano anak juraganku, doano gereja, doano jemaat berlama-lama mbek Tuhan every day. Pada saat itu keinginannya dia apa? Aku yuk ngomong ambek mama saya. Aku sudah mau mati loro. Aku mau yuk lek loro. Aku pengen lek mati yo mati wis diceluk. Didengarne Tuhan lho. Keturutan. Pada saat dia nonton TV sama mama saya. Tiap hari nemeni mama saya sampai jam 11. Terus dia tidur, mama tidur. Nah ini jam 10 dia ngomong,
Awakku ndak enak yo aku tak turu sik ya. Ya wis turu kok kowe. Turu. Besok wis ndak ada. Apakah yang dia nanti dia di dunia ini dia sebagai buron? Nanti di surga apakah dia buron? Enggak loh. Taburannya dia banyak. Amin. Mungkin saudara, Pak, aku ndak doa iki ndak iso suwi-suwi lho Pak. Wis nabur kebaikan. Setidaknya ojo ngising-ngising jadi wong Kristen. Amin. Pada saat engkau hidup di dalam masyarakat, setidaknya gini, kan wong Kristen apik kelakuan. Ojo. Enggak nih. Amit-amit. Pernah ada sing gitu? Ada. Setidak-tidaknya jangan mempermalukan Tuhan. Bersaksi. Setiap ketemu orang bersaksi dengan kebaikan Tuhan. Ajak datang ke gereja. Saksi. Ojo terus saya wis ketemu sampai koncone orang dunia ngobrol itu ngerasani wong akeh. Kayak rono tukaran rin itu kan enggak jadi berkat juga. Bertobat. Saudara, gini intinya dari gimana kita itu bisa hidup baik. Kita bisa punya hati menabur. Satu, karena kowe percaya firman Tuhan. Saya mau menabur karena saya percaya firman Tuhan. Saya mau menabur karena saya mencintai Tuhan. Saudara, mari. Banyak pelayanan. Tidak harus uang. Seumpama saudara tergerak untuk menabur keuangan, walaupun posisimu kesulitan, taburan itu taburan yang unggul. Manjur. Ayo saudara, setidaknya umur sekian ini kita ingin anak-anak kita itu diberkati. Amin. Saya tidak berharap nanti duitku ratusan miliar pulang jadi apa enggak, wis cukuplah Tuhan. Aku pengen nanti sebelum aku mati aku melihat anak-anakku hidup dalam pelayanan. Sekarang anak saya 3, yang 2 merit itu lakinya itu semua pelayanan. Anak-anak saya pelayanan itu. Amin saudara. Mari saudara tabur yang baik. 2 Korintus 9 ayat 69. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Sekali lagi, taburan tidak nominal. Taburan yang paling bibit unggul adalah pada saat saudara nabur enek rasa loro nek ati. Ngerti maksud saya? Nabur, lek aku duwe CCM nabur cepet tio, gak kroso apa-apa saudara. Tapi lek pas ora duwe duit, mbok kei cepet jeng ngono ae. Loro ndek ati, ya ora. Justru taburan yang orang kaya pas Tuhan Yesus memberi ricik, memberi cikit. Tuhan Yesus delok nih. Ada orang kaya, gua bisa buak, wah Tuhan Yesus ini loh, janda ini. Janda siapa? Ya, janda ini bukan janda siapa. Janda ini lebih banyak. Ayo saudara, ayo nabur. Tujuan saya renungan ini supaya terus pertanyaannya gini, boleh nabur kejahatan gini? Tuwe. Amsal 22 ayat 8 dikatakan, orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana dan tongkat amarahnya akan habis binasa.
Ayub 4 ayat 8. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membaca kejahatan akan menabur kesusahan. Ini menuainya juga dendam, sakit hati, kebencian. Ayo saudara, kita sudah tuwek. Sorry ya, kita sudah tuwek. Dendam, sakit hati, ojo ngujar-ngujari wong. Sudah, terima. Sebentar lagi kita ketemu Tuhan. Amin. Aku nggak mendoakan, aku Dewi Yosua. Saya nggak mendoakan. Ayo, kita serius mbak Tuhan. Sebentar lagi kita ketemu Tuhan. Amin. Lakukan yang baik supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mau saudara janji berbuat baik supaya orang tahu kalau orang Kristen api tenang. Amin. Nama Tuhan dipermuliakan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Firman Tuhan, Tuhan memelihara kowe ndak kowe mati keluwen. Pokoknya langkahmu tuh hati-hati. Lek enake tempe yo pangan tempe, ora usah utang duit mangan setempe. Kok dadine ora karo-karuan. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada. Enake tempe yo pangan tempe. Ojo gara-gara pengen mangan daging, saudara utang duit, mabar kowe. Saudara masuk dalam pencobaan. Ayo saudara, podo tuweke kita jalan seperti yang Tuhan mau. Biarlah renungan pendek ini boleh menjadi berkat bagi saudara dan saya. Sincia ini kita jadi berkat. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Jadi yang ini. Puji nama Tuhan, terima kasih untuk taburan firman yang membuat kita semakin mengerti. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Saya undang Ibu Hana Wicaksana untuk doa persembahan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, buat firman-Mu yang menegur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau sudah kirimkan hamba-Mu ya Tuhan, untuk membuka pikiran kami, supaya kami berubah ya Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami tak dapat lakukan itu sendiri Tuhan, tapi Roh Kudus yang akan menolong kami Tuhan, supaya kami boleh berjalan sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati hamba-Mu ya Tuhan yang telah memberitakan firman-Mu. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu lebih jauh Tuhan, supaya boleh disampaikan kepada umat-Mu Tuhan. Jalan mana yang harus kami tempuh ya Tuhan, supaya jangan kami tersesat ya Tuhan, tapi kami boleh hidup di dalam pembaharuan sebagaimana Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami masing-masing. Tolong kami Tuhan, kami tak dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu itu Tuhan tanpa Engkau. Sebab itu kami datang kepadamu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu. Jangan saja mendengar Tuhan, tetapi kami boleh menjadi pelaku di dalamnya. Tolong kami Tuhan, Engkau yang bekerja melalui Roh Kudus-Mu. Engkau bekerja dengan luar biasa Tuhan, karena kami yakin Engkau ada di tengah-tengah kami. Bahkan Engkau ada di dalam hati kami ya Tuhan, yang akan mengubah kehidupan kami sekalian, sehingga kami boleh menjadi sempurna sebagaimana kehendak-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan,
Dan sebentar kami akan memberikan apa yang ada pada kami, Tuhan. Ajar kami memberi dengan kerelaan hati. Ajar kami memberi dengan mengasihi Engkau, Tuhan, untuk pekerjaan-Mu ya Tuhan. Dan tolong kami, Tuhan, supaya kami boleh memberi dengan sukacita, dengan hati yang tulus ya Tuhan, sebagaimana yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi buat firman-Mu. Terima kasih buat persembahan yang kami akan berikan Tuhan. Hanya ini yang dapat kami berikan Tuhan. Dan Engkau yang akan mengembalikan itu berlipat kali ganda sebagaimana janji daripada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan memberi dengan penuh sukacita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan membuat miskin dan menjadikan kaya, yang merendahkan dan mendidikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah bergerak firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Berbahagialah bagi orang yang percaya, anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta. Karena Allah bergenapi firman-Nya, tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Puji nama Tuhan, terima kasih. Ada pengumuman yang mau disampaikan? Selamat malam, Opa Oma. Di sini saya mau mengumumkan, sekarang ibadahnya kan diganti jam 3. Soalnya kita menghormati yang puasa. Jadi pulangnya lebih awal sebelum dia buka. Jadi kan gak ganggu ya. Terus mengenai penjemputan harus diperhatikan. Jangan mobil yang nunggu. Ya, saya mohon Opa Oma mengerti ya. Itu juga untuk ini amplop sebentar lagi saya bagi, dilihat ayatnya. Jangan lihat nominalnya. Saya rasa kalau Anda Oma ini tersinggung mungkin dengan ayat itu sudah biasa. Tuhan itu baik buat kita semua. Sekian pengumuman saya, terima kasih. Hari ini adalah hari istimewa karena dari ulang tahun pernikahan Si Indi dan Pak Wijaya 26 tahun. Saya minta kita semua bangkit berdiri. Saya minta Pastor David Chandra untuk mendoakan
Pak Wisnu dan Cinguli yang di hari ini hari istimewa, hari ulang tahun pernikahannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita mau satukan hati berdoa buat Pak Wijaya dan Cinguli. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, kami sangat mengucap syukur pada saat malam hari ini. Oh Tuhan, ada ibadah yang baik dan kami akan memperingati ulang tahun Pak Wijaya dan Bu Yuli, di mana Engkau telah mempersatukan mereka selama 26 tahun. Tuhan, kami mohon anggur yang baru. Kami mohon madu yang manis. Dikecap mereka. Penuh sukacita, damai sejahtera, melimpah atas hidup keluarga mereka. Mereka akan melihat anak-anaknya diberkati, masa depannya diberkati, dan kesehatannya Tuhan diberkati. Lebih daripada itu semua, kerohanian mereka semakin kuat, sehingga hamba-Mu ini boleh mengembalakan jemaat-Mu seperti ini. Tuhan, beri kekuatan, beri hikmat, beri berkat-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kasih karunia Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, memimpin, menyertai, melindungi, memberkati Engkau keluarga Wijaya mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang Kau diberkati, Tuhan katakan amin. Ya, pertama terima kasih buat jemaat, juga terutama buat Pastor David Chandra. Kiranya firman-Nya hari ini menjadi angpau yang luar biasa, menjadi berkat yang luar biasa untuk kita semua. Diingatkan, jangan lupa untuk menabur. Nuainya nggak usah bingung, itu waktunya Tuhan. Yang pasti anak cucu kita nggak akan kekurangan. Bukti nyata tadi sudah diceritakan lewat firman-Nya, lewat kesaksiannya. Nah, kalau firman ada kesaksiannya, ini luar biasa. Jadi tidak harus melulu firman aja. Jadi kesaksiannya jadi satu bukti nyata bahwa anak dari Pastor David Chandra tidak kekurangan, selalu diberkati. Bahkan orang tua sudah menyediakan, sudah Tuhan yang menyediakan. Ya, kiranya firman hari ini bisa jadi berkat yang terindah ya, untuk kita menabur. Menabur tadi juga diingatkan, tidak usah harus berupa uang. Kamu doa no koncomu. Terlebih hari ini pun ada maknanya, dibawa suruh bawa angpo, isinya cemban. Tapi isi cemban tau sing lebih enggak? Ada. Sing lebih ya berkat berarti. Oh, ada sing lebih berarti. Lebih apik loh. Puji Tuhan nanti sing entuk ya. Yang terutama apa di dalamnya bukan jinnya aja, tapi disuruh nulis ayat. Nah, nanti dibagi. Nah, dibagi nanti itu ayat itu jadi berkat. Nah, ini namanya menabur. Nah, tapi bukan hanya dilihat, dibaca aja, tapi nanti dilakukan. Ya, sekali lagi terima kasih buat Pastor David Chandra bersama Ibu, juga rekan-rekan sepelayanan, kiranya menjadi berkat kita semua. Nah, tadi juga diberkati luar biasa, Imlek mangan baikut ini nanti. Luar biasa, nggak lupa cungkok jai nanti ya. Nanti terima kasih buat Pastor David Chandra. Oke, kita akhiri pada ini untuk kita bangkit berdiri. Rumah keluargaku,
Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus berkati. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan terima kasih Tuhan buat lawatanmu, buat penyertaanmu Tuhan di ibadah sore hari ini Tuhan. Terkhusus Tuhan buat firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan akan menjadi berkat yang terindah Tuhan untuk kita bawa pulang, untuk menjadi rema dalam kehidupan pribadi, lepas pribadi. Tuhan, hamba-Mu berdoa buat Pastor David Chandra Tuhan, Engkau terus pakai semakin luar biasa Tuhan. Engkau kirimkan hikmat-hikmat mulia Tuhan, dan kiranya Tuhan akan Kau pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Mu. Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau wujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, saya juga berdoa buat Ibu David Tuhan, kiranya terus Kau pakai menjadi penopang dalam rumah tangga Tuhan. Kau berkati, Kau jaga kesehatannya Tuhan. Kau juga akan pakai Tuhan jadi teladan kebenaran firman-Nya. Tuhan, saya juga berdoa buat hamba-hambanya Tuhan. Kau terus pakai Tuhan jadi saksi kebenaran firman-Mu. Tuhan, ini anak-Mu, ini jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali bawa hatimu, bawa iman-Mu, angkat tangan-Mu dan tengadahkan wajah-Mu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doakan Ibu Ana. Oh ya, boleh. Shalom saudara. Saya ini Cina, tapi juga bukan Cina 100%. Jadinya kalau ngomong ya nggak seberapa ngerti. Saya akan mengucapkan Kungsi Fat Singen. Mungkin nggak secanggih si Yuli tadi. Saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan yang luar biasa selama 1 tahun ini. Tuhan memelihara kehidupan kami secara luar biasa. Ya, hal yang terkecil pun Tuhan sangat-sangat perhatikan. Baru saja, ini kan hujan ya, tadi hujan. Dan badan saya ini jujur aja kurang fit, kurang enak. Jadi waktu perjalanan ke sini hujan, saya itu ngomong, aduh kok hujan, aku naik gremisan malah parah ini aku. Tapi sampai Ciwijaya tadi ngomong, tadi dijemput nggak usah wes turun dari mobil sampai perjalanan ke sini 1 tetes hujan pun tidak ada. Itu bukti bahwa pemeliharaan Tuhan luar biasa. Tuhan memperhatikan sampai hal yang sekecil-kecilnya. Dan sebagai wujud saya ucapan terima kasih saya kepada Tuhan, pada saat malam hari ini saya juga ingin berbagi. Ya, saya ingin berbagi sedikit nilainya, jangan dilihat nilainya. Ya, jangan dilihat nilainya. Saya tidak tahu di sini siapa yang membutuhkan, siapa yang tidak. Jadi mungkin mereka nanti yang menerima dan merasa sudah cukup, berikan kiri atau kanan, depan atau belakang yang memerlukan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, Tuhan Yesus luar biasa hari ini. Kiranya ibadah Imlek ini akan menjadi berkat buat kita semua. Terkhusus yakin dan percaya apa yang kita tabur pasti kita akan tuai. Dan sekali lagi terima kasih buat Pastor David Chandra, juga Ibu David. Kiranya terus akan menjadi berkat. Ya, nanti dibagi aja. Bagi langsung nggak apa-apa. Kiranya taburan ini akan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk doa makan, Bu Ana Robert, doa makan sama doa yang memberikan berkat.
Baiklah, kita akan berdoa untuk makan jasmani. Segala puji dan syukur hanya bagimu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami datang menghampiri Engkau malam ini. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan atas kesempatan pada saat ini kami boleh beribadah. Kami juga bersyukur dan terima kasih kami sudah menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa menjadi pelaku firman yang indah di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menikmati hidangan untuk jasmani kami. Kami mohon berkati Tuhan, kuduskan dan sucikan supaya menjadi kesehatan buat tubuh kami. Kami juga ingat mereka di luar sana dalam kekurangan. Cukupkan mereka juga seperti kami di tempat ini. Kami juga berdoa bagi Bapak yang membawa berkat jasmani ini, Pak David. Kiranya Tuhan berkati beliau lebih hari lebih indah. Dan biar nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama Yesus kami bersyukur malam ini. Haleluya. Amin. Ya. Ayo foto dulu.